berhala, seperti sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia adalah pemimpin kabilah, menyembah patung. Tapi ketika datang Islam, Allah muliakan dia. Allah muliakan para sahabat yang lainnya. Ketika mereka menyebut hidayah Islam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ada pertanyaan, ya Allah. Ya, kala itu ada orang bertanya, Ustaz, apakah Allah mengampuni saya? Saya sering memperbuat dosa besar. Ketika saya tobat, balik lagi. Kemudian saya tobat, balik lagi dosa lagi. Terus seperti itu, Ustaz. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Apa kita jawab? Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa ente. Enggak. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima Taubat, At-Tawwab, Al-Ghafur. Jawabannya apa? Kita jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, terus kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan taubatnya. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan taubat kita. Ya. Karena memang Bani Adam itu pasti pernah bersalah para jamaah. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik kesalahan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula di antara kita yang maksum, yang terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat? Siapa pula di antara kita yang tidak memperbuatan kesalahan? Setiap kita pasti pernah bersalah. Karena kita bukan malaikat para jemaah. Kita bukan Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul saja ketika mereka memperbuatan yang menurut Allah Subhanahu wa taala salah, Allah langsung tegur. Nabi SAW pernah cemburu, bermuka masam kepada salah seorang sahabat yang kala itu mendatangi Rasulullah SAW. Dan jawabannya sahabat ini, Rasulullah sibuk dengan orang lain, dengan para pembesar kala itu. Ditegur Allah Subhanahu wa taala dan surah Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Lihat, anjahul a'ma, ketika datang orang yang buta ingin bertanya sesuatu, lihat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pesimis para jamaah, terus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan dan seorang penolongnya. Lihat, ketika di akhirat nanti nggak ada yang bisa nolong kita kecuali apa? Allah. Kecuali amalan kita, kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikafini rahimahullah, pada hari itu semua akan dibarkan apa yang ada dalam hati. As-sarair maknanya al-qulub. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat ayat 9 dan ke-10, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan wa usila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang di dalam hatinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui para jamaah, nanti akan dibongkar apa yang ada dalam hati. Amma fid dunya, adapun dunia ini para jamaah, ya, kita hanya bisa melakukan yang itu termasuk perbuatan-perbuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala seperti taubat dan yang lainnya. Tapi kita teruslah, jangan berhenti bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara niat ini, ya, kalau niat yang salah itu bisa rusak amalan-amalan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka memperbuatkan riya. Sini Syekh menyebutkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka an syirki, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa melakukan suatu amalan yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, aku akan meninggalkannya dengan sekutunya. Aku meninggalkannya dan sekutunya para jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sekutu.
Ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah jam berapa para jamaah? Hah? Macam? Masya Allah. Tapi sekali lagi kita lanjutkan. Ilam anna syaitan qad yatika 'inda irada 'amal khair. Kata Syekh di sini, ketahuilah sungguhnya syaitan akan mendatangimu ketika engkau ingin berbuat kebaikan. Fayaqul innaka innama ta'mal hadha riya. Sungguhnya dia akan mengatakan engkau berbuat inilah perbuatan riya. Fayubitu hammatak wa yuthabbituha. Kalau engkau lakukan, engkau bisa berbuat riya. Lihat, kadang-kadang syaitan itu pintar dia. Agar kita tidak beramal, dia katakan apa? Dibisikkan, kau jangan sholat sunnah, kau jangan baca Quran, kau jangan puasa, kau amalan ini, kau bisa berbuat riya. Lihat, setan pintar juga. Ya, maka kita harus waspada, hati-hati. Ketika beramal udah ingat karena Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Jangan mau digoda oleh syaitan. Ya, makanya orang yang meninggalkan amal itu berarti dia riya. Bisa dikatakan riya. Kenapa? Karena kalau dia meninggalkan amal berarti dia selamat dari riya. Padahal itu riya. Makanya berhati-hati para jamaah. Syaitan itu berusaha untuk menggelincirkan kita. Ya. Walakin la taltafit illa hadha wa la tu'ti bihi bal i'mal walau qala laka innaka ta'mal riya'an wa sum'a li'annaka law su'ilta hal anta al'an ta'mal hadha riya' wa sum'a. Ya, makanya kita terus berjalan. Ketika kita beramal, kita amalkan saja. Jangan pedulikan syaitan. Ya, walaupun syaitan yang dia membisikkan kita, jangan kita mau mengikuti perkataan atau godaan syaitan. Ya, karena syaitan itu seperti dia berkata, dia seperti berbicara, kau jangan amalkan itu, kalau kau amal itu perbuatan riya. Ya, seperti berbicara, bisikan-bisikan itu seperti orang yang berbicara itu. Ya, makanya kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perbuatan riya. Karena riya ini merupakan syirik kecil para jemaah. Ya, syirik kecil. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Dan sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik sedikit pun. Kalimat syai'ah di sini adalah umum dia, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Dan syirik besar ini lebih bahaya lagi daripada syirik kecil para jemaah. Dan syirik kecil ini enggak nampak kadang-kala. Dia terselubung, tersembunyi. Ya. Karena Allah yang tahu dan Dia yang tahu para jemaah. Itulah riya. Ya, itulah perbuatan riya, waliyadzubillah. Mungkin saja para jemaah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya masalah tentang niat. Kita insyaallah akan bahas nanti hadis yang berikutnya, yaitu dari hadis Umar bin Khattab tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis untuk memperkuat dalil-dalil ayat yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi. Mungkin saja para jamaah, silakan kalau ada yang bertanya. Aku lihat astaghfirullahaladzim, sallallahu alaihi wasallam, innahu huwal ghafurur rahim. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan taubat tadi, Ustaz. Kalau kita bertobat atau istighfar atau mohon ampun, apakah kita istighfar secara umum atau kita istighfar dari dosa-dosa kita lakukan, misalnya dosa A, dosa C, apa kita sebut dosa-dosa itu? Karena ada sebagian bilang, walaupun kita istighfar terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu, kalau kita sebutkan dosa kita yang ini, sebagian bilang tetap nggak diampuni gitu. Bagaimana keterangannya? Iya. Yang pertama, bahwasannya seluruh dosa diampuni. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan mengira, menyangka bahwasanya aku sudah diampuni, dosaku belum. Kita nggak boleh beranggapan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya. Jangan kita menganggap bahwasanya dosa kita nggak diampuni. Tapi di sini kita harus menghadirkan roja, pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita istighfar, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita semuanya.
Kalau dia mohon ampun hanya sebagian dosa saja, berarti masih dia lakukan dosa-dosa yang lainnya, maka tidak dibenarkan ini permintaan tobat dia atau permintaan ampunan dia. Ya, maka dia harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya. Kemudian Nabi SAW beliau pernah bersabda, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, sungguhnya aku mohon ampun pada Allah dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali berarti lebih dari 7 kali Nabi mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu Nabi. Ya. Jadi kita jangan menganggap bahwasannya ya dosa kita tidak diampuni dosa seluruhnya. Jadi minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita seluruhnya. Adapun yang mengatakan kita harus tobat ini satu, ini enggak usah tobat gitu, ini enggak benar. Kita harus tobat satu, ini juga kita tobat yang kedua juga. Misalnya kita melakukan perbuatan kesyirikan, kita harus tobat perbuatan syirikan. Kemudian dosa yang kedua kita melakukan perbuatan zina, ya kita harus tobat juga dari perbuatan zina seluruhnya. Kemudian kita melakukan perbuatan seperti minum khamar atau berjudi, kita harus tobat juga dari minum khamar atau perbuatan judi, ya, atau main judi. Ya, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ya alladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang kafah. Ada orang yang bertobat tapi setengah-setengah. Ini jadi masalah ikhwan fillah. Ya, dia tobat, dia hijrah, tapi amal-amalan lain dia belum tobat. Berarti dia belum tobat secara utuh, tidak tobat sepenuhnya. Ya, ini tidak benar. Dia harus tobat sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala dan sepenuhnya dia meninggalkan perbuatan maksiat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Contohnya apa? Dia dulunya nggak sholat, kalau tobat dia sholat aja ke masjid, tapi dia masih suka melakukan perbuatan zina, atau dia masih suka melakukan perbuatan kesyirikan. Ketika ada hajatan dia datang ke dukun, kemudian suruh dukun itu menyembelih hewan, ayam, ternak misalnya berwarna putih, nyembelihnya jam sekian, hari sekian, ya, dia ikuti syarat-syarat syaitan. Maka ini termasuk dia belum tobat murni, belum tobat sepenuhnya, belum tobat seutuhnya. Maka tobat seluruhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu kan kita baca sholat Ustaz dari buku Rukunan Sholat Ustaz. Ya. Jadi kan situ setiap sholat ada lapas. Ya. Jadi mereka itu menunjukkan dari mana? Ya tanya mereka, jangan tanya saya. Di telepon, ya penerbitnya. Ini dari mana lafaznya ini? Ada hadisnya nggak? Riwayat siapa? Ah begitu. Ya. Jadi kalau kita ingin lihat suatu buku itu yang bagus adalah buku agama ya, maksud saya, buku yang ada rujukannya. Ketika seorang menulis kitab ini, misalnya pembahasan ini, ya misalnya niat tadi sholli fardhu, kita lihat rujukannya di mana nih, ambil kitabnya. Kitab Bukhari mana, kitab hadis mana, kitab ulama mana, kitab Imam Syafi'i yang mana, begitu. Ya kita tanya, kita lihat di bawah catatan kaki ya, bawah itu kita lihat ada angka-angkanya biasanya. Makanya para ulama kalau buat buku itu di bawahnya ditulis, ini rujukan dari kitab ini, halaman sekian, nomor sekian, juz sekian, jilid sekian, ya. Nanti lagi dibuat lagi di bawahnya seperti ini. Kadang hadis ini sahih, di sini kata hadisnya hasan dan seterusnya. Ya. Jadi kita butuh ilmiah dan butuh hujah yang kuat. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa saya tidak ada dalilnya, sudah kita tinggalkan, kembali kepada yang benar, kembali kepada yang tidak meragu-ragukan, selesai sudah, insyaallah. Ya, karena kita sudah belajar. Oke lah dulu kita nggak tahu. Ya, ternyata kita mungkin seperti itu semuanya. Ya, maka kita kembali kepada kitab atau buku tentang sholat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita para ulama seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, kitab apa namanya, sifat sholat Nabi. Ya, sallu kama ra'aitum usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi sholat melalui hadis-hadis beliau. Tapi ada juga orang memutarbalikkan hadis ini. Ente lihat gak Rasulullah sholat? Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitum usolli, sholatlah kalian melihat aku sholat. Ente sholat apa? Ente ketika Nabi hidup lihat gak Nabi sholat? Enggak kan?
Subhanallah, inilah kebodohan, kejahilan. Ya, kita mengetahui salat Nabi SAW melalui apa? Hadis-hadis Nabi SAW, dan hadis itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis itu merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu melalui hawa nafsu, tapi Rasulullah berucap itu wahyu yang turunkan kepada beliau. Ya. Jadi jaga juga ya hadis-hadis Nabi SAW. Makanya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hasan li ghairi, hasan li dzatihi, ada hadis dhaif, ada hadis mungkar, ada hadis palsu, maudhu', ya, dan seterusnya. Ini telah dijelaskan oleh para ulama hadis. Jadi agama ini sudah ada sanadnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari ummahat atau akhwat? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manakah yang lebih utama dijalankan, menuntut ilmu syar'i atau menikah? Enak ini. Mana lebih utama? Dua-duanya ya. Masya Allah, pintar kan? Dan apakah dibenarkan menolak lamaran karena dia merasa diri belum pantas karena ilmu agamanya untuk membangun keluarga yang sakinah belum ada atau masih kurang? Nah, dan kita akan bahas. Yang pertama, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang menganjurkan untuk ilmu. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah," maka ilmuilah, maka ketahuilah kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat yang mulai ini tujuan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah, untuk berilmu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Ini untuk ilmu merupakan kewajiban, wajib menuntut ilmu. Kemudian menikah, apa hukum menikah? Siapa yang tahu? Sunnah, wajib, pergi, mubah gitu, haram. Ya, ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib menikah. Pendapat kedua mengatakan hukumnya sunnah. Pendapat ketiga, hukumnya tergantung kondisi seseorang. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Dah. Sekarang yang bertanya ini, kita lihat kondisinya. Apakah mendesak untuk dia segera menikah atau tidak? Dan kita ketahui pendapat yang paling mengena adalah pendapat ketiga. Menikah hukumnya tergantung kondisi seorang. Kalau si penanya dia sudah tidak tahan lagi, ingin segera menikah, ketika ada yang datang melamar dia pun sudah ingin sebenarnya, ya, maka hukumnya wajib menikah. Tidak tahan lagi di sini maksudnya apa? Disebutkan oleh ulama kita bahwasan dia khawatir terjatuh dalam perbuatan zina. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib segera menikah. Kalau dia nggak segera menikah, dia bisa berzina ini. Atau dia mencari wasilah-wasilah lain untuk berzina. Maka wajibnya segera dibantu. Dan orang tua jangan mengulur-ulur atau melarang anak untuk menikah. Ini kadang-kadang orang tua melihat anaknya belum selesai kuliah, ngapain nikah? Selesai kuliah dulu. Padahal baru satu semester. Akhirnya bergerak dia nunggu 3 tahun setengah lagi, ya kan? Tunangan dulu. Akhirnya tunangan bertahun-tahun nggak nikah-nikah. Ketika mau hari H, putus pula mereka, tak jadi nikah. Ya, maka kalau misalnya dia sudah khawatir terhadap perbuatan zina, maka hukumnya wajib. Tapi kalau dia hukumnya sunnah, dia belum takut terjadi perbuatan zina, maka hukumnya sunnah. Ya. Kemudian makruh untuk anak-anak kecil misalnya menikah di waktu muda SD misalnya. Ya, lebih baik dia belajar dulu untuk ilmu, jangan nikah dulu. Atau haram, ada orang menikah tapi hukumnya haram, kok bisa? Ketika dia menikah dia zalimi istrinya, tidak dikasih nafkah lahir batin, tidak mau diajak berhubungan. Ada nggak kasus ini? Ada. Ya, seorang suami, seorang laki ketika menikah dia punya istri, istrinya pergi dari pagi kerja sampai sore. Ketika sore hari suaminya pergi keluar cari kerjaan, pulangnya subuh. Akhirnya nggak ketemu sebentar saja. Pagi datang istri kerja, ya,
suami di rumah. Ketika sore datang menjelang malam, suaminya keluar cari kerjaan. Ya, akhirnya ketemu-temu. Terus lama kelamaan si akhwat ini, si istrinya ini komplain. Ada apa dengan suamiku ini? Kok nggak mau gaul ya? Aku nggak mau berhubungan dengan aku. Akhirnya ketahuan. Ternyata suaminya ini dia memiliki penyakit yang tidak bisa memberikan seksualnya kepada istrinya. Ya, akhirnya apa? Cerai, pisah. Ya, karena suaminya punya penyakit yang nggak bisa memberikan kebahagiaan bagi istrinya, itu nafkah batin. Ya, akhirnya pisah. Nikah seperti ini bisa haram, apalagi dia tidak memberikan nafkah secara sesuai kebutuhannya, ya, nafkah zahirnya. Ini nggak boleh. Jadi hukumnya makruh. Ada pun di sini misalnya kalau dia masih tahan tidak menikah dahulu, maka tidak mengapa. Lebih baik dia menuntut ilmu. Tapi kalau kondisinya sudah dia klimaks, sudah 99% harus segera menikah, maka hukumnya wajib segera menikah. Ya. Dan lebih baiknya digabung keduanya tadi, bagus. Yaitu menuntut ilmu dan menikah, lebih selamat. Wallahu ta'ala bishawab. Ustadz, bagaimana dengan ikhwan yang berdakwah dengan cara membuat video-video singkat kemudian beliau upload ke sosmed, tapi beliau belum bermulazamah kepada ustadz yang alim, hanya mengikuti kajian-kajian begitu saja dan mengambil sumber dari artikel bermakna salaf dan video-video ustadz sunnah di YouTube. Barakallahu fik. Ya, kalau ada ikhwan sini dia berdakwah dengan cara membuat video, kalau videonya dia ya, videonya dia, maka kita katakan dalam menuntut ilmu kita harus mengetahui dari mana ilmu yang diambil dari orang tersebut. Ya, itu yang pertama. Kita harus mengetahui ketika dia menyampaikan berdakwah apa yang dia dakwakan. Yang pertama tentunya dia harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua, lihat dari mana dia mengambil ilmunya, siapa gurunya. Ya, inna hadzal din ilman, sungguhnya agama ini adalah ilmu. Amman ta'khudhu fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka hendaknya perhatikan siapa yang kalian ambil ilmunya tersebut. Ya, karena hendaknya seorang itu ketika dia ilmu, hendak dia melihat dari mana orang itu mengambil. Amman ta'khudhu dinakum, dari mana engkau mengambil agamamu, seperti itu. Ya, jadi kalau ikhwan yang tadi dia menyampaikan berdakwah sil Al-Quran dan Sunnah para sahabat, walaupun dia belum belajar selama mulazamah artinya duduk di majelis ulama, ya, duduk di majelis ulama, maka kalau dia sampaikan itu kebenaran maka tidak mengapa. Ya, kemudian yang kedua, dia menyebar video-video dai-dai atau ulama, yang mana dai-dai tersebut jelas dia manhajnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat, maka tidak mengapa. Ya, selama video itu tidak ada hak ciptanya. Ya. Kemudian ketiga, bagi orang-orang yang mengharamkan video atau foto, ya, karena ini ikhtilaf, ada sebagian ulama membolehkan ya video. Ada yang mengatakan bahwasannya video itu ya seperti gambar yang itu bukanlah perbuatan manusia, tapi Allah yang menciptakan manusia. Contohnya seperti foto, ya, foto ini kan ketika seorang difoto, yang moto itu orang, tapi yang difoto itu ciptaan Allah. Apakah ketika dia foto, dia buat sendiri orang tersebut? Tidak. Kenapa? Ibaratnya kertas yang sudah ditulis kemudian difotokopi. Ketika sudah difotokopi, hasil buatan yang tadi itu buatan yang pertama tadi apa buatan fotokopi? Buatan orang pertama. Berarti yang fotokopi tadi tidak ada masalah karena ini buatan dia, buatan orang pertama. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian orang itu hanya memindahkan saja seperti mesin fotokopi. Apakah foto itu ciptakan orang yang kedua tadi atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukum foto haram, tidak boleh kecuali foto-foto tersebut hanya untuk untuk dokumen saja, seperti SIM, seperti
KTP, ya, maka dibolehkan dalam kondisi darurat saja. Jadi ini masalah ikhtilaf, kembali kepada kita mengambil pendapat yang mana, ya. Kalau kita katakan haram, Ustaz, nggak boleh video, nggak boleh foto, la'anallahu musirun, kata Nabi, Allah melaknat orang-orang yang menggambar seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan kembali. Tapi kalau dia melukis seperti manusia, maka jelas dikena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang yang melukis menggambar makhluk yang bernyawa. Wallahu taala bissawab. Bismillah, adik ana sudah berumur 14 tahun. Tapi sampai sekarang tidak pernah sholat. Padahal ana sudah sering mengajaknya untuk sholat bersama. Tetap saja dia tidak mau. Apa yang harus ana lakukan agar adik ana mau untuk sholat, Ustaz? Terus berdakwah, sampaikan kebenaran. Dia ajak sholat terus pelan-pelan dengan cara yang hikmah. Ya, dengan cara yang hikmah, insya Allah dia akan sadar. Dan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa maksa orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki paman. Nabi ketika melihat paman beliau Abu Thalib mau meninggal, Nabi mengatakan apa? Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman Allah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. 2 kali Nabi ucapkan. Ya ammi qul la ilaha illallah. Tapi akhirnya apa? Abu Thalib belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Itu keluarga Nabi. Apalagi keluarga kita. Ya, kita sampaikan dia nggak mau sholat, kemudian yang si perempuannya ya tidak mau pakai jilbab, kita ingatkan, ya, lalu gimana? Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menyampaikan saja. Tapi kita harus ketahui, jangan kita berhenti sampai di situ. Ketika sudah sampaikan sekali sudah diam, tidak, tapi terus ingatkan terus, sampaikan terus. Ya, istri atau anak kita yang perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Anak-anak kita laki-laki sudah balik, harus suruh sholat, bahkan umur 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun nggak masalah dipukul, ya. Maka yang penting kita pendidikan anak dari dini, para jamaah. Dia sudah 14 tahun ini sulit, sudah terkontaminasi, sudah tercemar dengan lingkungan, dengan kawan-kawan, akhirnya susah dia diajak sholat karena kawanannya nggak sholat. Maka kita ciptakan lingkungan yang islami, para jamaah. Kita buat pengajian di sini, kita buat misalnya TK di sini, kita buat apalagi misalnya SD misalnya, atau pendidikanlah agar lingkungan anak kita terjaga. Ini kita sekolahkan di tempat-tempat yang umum, yang anak perempuannya pakai rok pendek, nggak pakai jilbab, anak laki-lakinya pakai celana pendek, nggak sholat, teman-temannya suka merokok, perempuan-perempuannya juga berbuat yang maksiat. Kita sudah tarbiyah capek-capek di rumah, ketika dia pergi keluar rumah sudah dilalap di luar, dilahap. Siapa yang salah? Kenapa kita sekolahkan anak kita di situ? Kembali ke kita, ke orang tua. Coba kita arahkan, nak, kamu sekolah di sini ya, baik-baik di sini. Dari kecil kita didik, ya. Karena kalau sudah besar ini susah, ya. Hanya ide Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Tapi kita terus berusaha ya berdakwah. Ad-dinu nasihat, kata Nabi. Agama ini adalah nasihat. Sampaikan kebenaran. Dan Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, nggak sholat, nggak pakai jilbab, cegah dengan tangannya. Kalau dia orang tua, bilang ke anaknya, tegaskan ke anaknya. Fa illam yastati' bilisani, kalau dia nggak mampu dengan tangannya, kekuasaannya, dengan lisan sampaikan kebenaran. Yuk sholat, yuk, yang nggak sholat, dia pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab. Ya. Fa illam yastati' fa ala qalbi. Barang siapa yang nggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, maka dengan hatinya dia benci, dengan hatinya. Dzalika ta'ful iman. Karena itu merupakan selemah-lemah iman. Ketika dia berbuat maksiat, udah kita benci dalam hati. Gimana lagi? Kita udah sampaikan, kita tegasi, nggak bisa juga. Kita benci saja dalam hati kita. Ya, tapi kita terus kita sampaikan kebenaran. Wallahu taala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Sebagaimana penjelasan Ustaz tadi, segala amal ibadah kita harus niat karena Allah dan menurut petunjuk Nabi. Ya. Niatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat ibadah ada 2, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita membangun rumah yang besar, ladang yang luas, mobil yang mewah, pangkat dan kedudukan? Apakah nanti
pernah mengajarkan apa ini, saya nggak jelas tulisannya. Hah? Apakah Nabi pernah mengajarkan? Kalau pernah, apakah dalilnya? Dan kalau tidak, apakah perbuatan kita tersebut di atas benar atau salah? Ya, membangun rumah yang besar. Baik, kita kembali kepada permasalahan ini bid'ah. Ya, bid'ah itu yang dimaksud Nabi SAW adalah bid'ah dalam sisi ibadah atau dalam sisi agama. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini Nabi yang mengatakan, bukan ulama, bukan kiai, bukan tuan guru, tapi Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap, kata Nabi, kullu. Dan kemudian ada orang yang membangun rumah, mungkin membangun kantornya, atau dia membangun rumah tangganya, beli mobil, modifikasi mobil dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia tidak bisa dinisbatkan kepada agama seperti bid'ah agama. Contoh kecil seperti mikrofon. Enggak ada pada zaman Nabi SAW. Sekarang kita pakai mikrofon. Berarti ustaz itu bid'ah. Betul enggak? Betul. Betul enggak? Ya, kok betul enggak? Ya. Dalam sisi bahasa, sisi adat kebiasaan, betul ini bid'ah. Dulu enggak ada pada zaman Nabi. Tapi bukan dalam sisi agama, bisa dipahami. Pada zaman Nabi selalu nggak ada mobil. Zaman sekarang ada mobil, kita pakai mobil, ustaz pakai mobil, ustaz itu bid'ah itu. Betul nggak? Betul. Tapi bid'ah dalam sisi ada kebiasaan setempat, ya, dari sisi bahasa, ya. Maka ini bukanlah bid'ah yang menyimpang, tapi bid'ah yang itu merupakan dalam sisi bahasa dan adat kebiasaan, ya. Contohnya seperti itu. Dahulu orang naik unta, kita naik sepeda motor. Bid'ah enggak? Bid'ah dari sisi ya ada kebiasaan. Tapi dari sisi agama itu bid'ah sesat semuanya. Qul-fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya, kita pakai tawa azan. Enggak ada zaman Nabi SAW pakai tawa. Ya, azannya itu dia seperti ini aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Jarak tempuhnya cuma sedikit. Mungkin 100 meter atau 200 meter. Tapi zaman sekarang kita pakai bid Allahu akbar, Allahu akbar, jauh, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Oh, itu bid'ah itu, ya, tidak ikhwan. Karena bid ini adalah untuk kemaslahatan, ya, bukan bagian dari agama, tapi penopang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, zaman Nabi nggak ada tempe, ente makan tempe, bid'ah nggak? Bid'ah ente. Tapi bid'ah dari sisi apa? Sisi dunia saja. Ya, sisi ada kebiasaan, dari sisi bahasa saja. Bisa dipahami ya? Baik. Ada pertanyaan lain? Iya. Jangan lama-lama. Satu pertanyaan goceng lah. Salah di obat itu kan pertama menyesal. Tidak mengulangi lagi kan salah satu. Bagaimana kalau kita tobat? Kemudian kita kepikiran enak juga masa lalu juga gitu. Karena kayak ya, tapi kan itu kan bagian dari maksiat. Apakah itu tidak termasuk? Itu bagian dari tidak menyesal. Iya. Ya, Masya Allah, pertanyaan bagus. Ya, jadi ada orang yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tobat ini sebagai sebut oleh Imam Nawawi. Nanti ada kitab ini dibahas antara tobat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 syarat. Yang pertama, ayyukli 'anil ma'siyah, dia harus meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Yang kedua, ayandama 'ala fi'liha, dia harus menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, ayyazama alla ya'uda ilaiha abada, dia harus bertekad kuat, berazam kuat agar jangan sampai terjatuh oleh perbuatan dosa yang sama. Kemudian terlintas dalam hatinya dia ingin kembali berbuat maksiat. Nah, memang ini ada, ya, dia melihat masa lalunya, kayaknya masa lalu itu indah sekali, ya. Kalau dia hanya niat saja tapi dia belum lakukan, maka nggak terkena, ya. Dan yang kedua, dia harus bisa menepis atau melawan hayalan atau pikiran-pikiran seperti ini, karena ini syaitan menggoda, ya, agar si fulan ini dia jatuh lagi. Dah. Kemudian kalau dia jatuh lagi gimana? Kembali lagi bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus sampai dia mau mati pun bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau tidak ada
taubat, tidak ada dosa. Paham maksudnya? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia ini pasti melakukan perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya apa? Taubat. Jadi tugas kita apa sekarang ketika kita bermasalah, berdosa, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertobat kepadanya. Itu solusinya sudah. Ada orang yang dia enggak tahan lihat syahwatnya, menggelegar syahwatnya. Apa solusinya saya menawarkan? Menikah. Ya. Segera dia menikah agar dia tidak jatuh perbuatan dosa dan masih ada solusi dalam Islam. Ya, sama seperti tadi perbuatan dosa terus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khayalan pikiran-pikiran ingin kembali bertobat, ya, kembali bermaksiat, maka hendaknya dia harus lawan. Ya, karena manusia itu ada cenderung kadang-kala berbuat maksiat.